Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Guru hebat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penugasan modul 116 tentang demonstrasi kontekstual. Namun, sebelum kita masuk dalam pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Grace Setiadi, guru dari SDIT Ibnu Sina Jawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sekarang kita akan masuk dalam pemaparan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, maka pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Pendidikan adalah taman, tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu juga sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun laku murid, maka murid haruslah diberikan kebebasan. Pendidikan harusnya menyenangkan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga anak akan menemukan proses kegembiraan dalam belajar. Intisari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dapat mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Dalam hal ini, seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa dan memahami karakter yang dimiliki oleh setiap murid-muridnya, sehingga guru dapat merancang dan mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Pembelajaran yang bisa memantik para murid untuk bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sehingga harapannya pendidikan yang diterapkan pada murid dapat menebalkan nilai-nilai baik yang ada pada murid dan dapat menyamarkan nilai-nilai buruk mereka. Yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat pada anak. Artinya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kita para pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman,
pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Sedangkan pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan kepada kita sebagai para pendidik untuk mendidik anak-anak sesuai zamannya. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan di akhir abad ke-20. Oleh sebab itu, sudah tentu kita sebagai para pendidik harus selalu mengupgrade kemampuan diri, meningkatkan keterampilan kita, berjuang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian intisari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah trilogi pendidikan. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo. Arti dari kalimat tersebut adalah kita sebagai seorang pendidik di depan harus bisa memberi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Semboyan yang kedua adalah Eng Madya Mangun Karso. Arti dari kalimat tersebut adalah kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan motivasi di tengah keberagaman karakter yang dimiliki oleh murid-murid kita sehingga mereka dapat menemukan minat dan potensi yang mereka miliki. Kemudian semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Arti dari kalimat tersebut adalah kita sebagai seorang pendidik harus bisa mendorong murid-murid kita untuk memahami dan mengenali minat dan bakat yang ada pada diri mereka. Intisari yang keempat adalah pendidikan budi pekerti. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti atau tenaga dengan olahraga atau olah tenaga untuk memperkuat jasmani. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Di dalam institusi pendidikan, tentulah kita sebagai seorang pendidik memiliki peran penting dalam tumbuh kembangnya karakter dan budi pekerti anak. Sehingga perlunya sebuah keteladanan dan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang bisa membangun karakter dan budi pekerti mereka. Selanjutnya adalah implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami SDIT Ibnu Sina Jawas. Dalam memfasilitasi keberagaman karakter dan minat bakat peserta didik, sekolah kami menyediakan berbagai macam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler antara lain membatik, olah vokal, kaligrafi, rebana, pantomim, seni tilawah, pianika, gambar bercerita, sastra bahasa, pidato, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami antara lain pramuka,
dan pencak silat. Selain itu, sekolah kami juga merancang berbagai macam program-program kegiatan tahunan seperti outing kelas, fun cooking, pawai Ramadan, iftar jama'i, dan outbound. Untuk membangun kemandirian dan karakter peserta didik, maka kami memfasilitasi mereka dengan beberapa kegiatan antara lain mentoring, mabit atau malam bina iman dan takwa, juga kemah ukhuwah. Sedangkan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua, kami mengadakan kegiatan antara lain POMG, juga parenting tahunan. Kemudian untuk membangun karakter dan budi pekerti murid, kami mengadakan beberapa pembiasaan adab dan ibadah di sekolah. Antara lain, anak-anak setiap pagi mengawali kegiatan mereka dengan sholat duha, dilanjutkan dengan murojaah. Kemudian di siang hari, anak-anak melakukan kegiatan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah di sekolah. Sebagai kegiatan penunjang yang lain, maka ada pembiasaan adab yang kami terapkan pada murid-murid kami, antara lain budaya antri, menata sendal, menerapkan adab makan, adab berbicara dengan orang yang lebih tua, adab masuk kamar mandi, adab masuk ruang guru, dan adab-adab lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut kami harapkan bisa menyeimbangkan antara keterampilan pengetahuan dan keterampilan sosial serta spiritual siswa, sehingga terbentuklah generasi masa depan yang tidak hanya berprestasi, tapi juga memiliki karakter pelajar Pancasila, yang antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Selanjutnya, untuk mengakhiri pemaparan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya selipkan hasil karya saya tentang filosofi pendidikan yang termuat dalam Sekar Mocopat Kinanti yang berjudul Among, Laras Lendro Patet Songo. Selamat menikmati. Sekar Mocopat Kinanti Among, Laras Lendro Patet Songo. Sanggane wong dadi guru, nuntun uga nuladani, ing ngarsa paring tulodo, ing madya ambangun karsa, nyang kuyung olahing rasa, hambangun budi pekerti, dasare gegulang ilmu, derek kodratipun Gusti, kodrating alam lan jaman, kang owah lan terus ngrembaka, gayuh
manungsa martika uga majuning nagari. Demikian hasil pemaparan saya tentang demonstrasi konstekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa membawa manfaat untuk para pemirsa semua. Akhir kata dari saya, ikan pari ikan sepat, mari berjuang menjadi guru-guru hebat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.